Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau telah memberikan kami Santo Yosef menjadi Bapa dan pelindung keluarga Nazaret. Semoga kami dapat meladan pribadinya yang sederhana, yang setia, terlebih yang murni hatinya. Bantu kami para bapak, terutama para lelaki, untuk meneladan sosok Bapa di dunia ini, sehingga kami dapat meneladan dan mengerti, memahami Bapa di surga, Allah Bapa kami di surga. Berkatilah kami selalu ya Bapa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku yang terkasih, pada tanggal 1 Mei gereja dulu merayakan hari ini sebagai hari raya perayaan peringatan wajib, di mana Santo Yosef sebagai pekerja, sebagai buruh, dan inilah yang menjadi dasar kenapa 1 Mei dijadikan hari buruh internasional, hari para pekerja. Meneladan, meniru Santo Yosef sebagai pekerja. Nah, saudaraku terkasih, saya mau mengajak Anda untuk melihat beberapa hal atau 2 hal tentang Santo Yosef. Kita akui bahwa gereja lebih memperhatikan Maria daripada Yosef. Yosef tidak ada satu kata pun di dalam kitab suci, tapi dia menjalankan kehendak Allah dengan sempurna. Dan sebetulnya dalam keluarga, ketika seorang ibu dipuji, dihargai, maka suaminya pun ikut dihargai. Ketika suami dipuji, istrinya pun bergembira karena pujian-pujian tersebut. Maka sebetulnya ketika kita memuji Bunda Maria, Santo Yosef juga bersuka cita dan bergembira. Dialah orang yang di belakang layar yang menjalankan kehendak Allah. Nah, kita lihat di sini ada 2 hal penting yang menurut saya fundamental dalam diri pribadi Santo Yosef. Pertama adalah the most chaste, orang yang murni hatinya. Dan yang kedua, dia adalah pelindung keluarga dan dia adalah patron untuk para lelaki. Nah, saudaraku yang terkasih, apa arti the most chaste? The most chaste itu adalah orang yang murni hatinya. Murni hatinya apa? Orang yang bersedia menjalankan kehendak Allah, apapun juga dengan harga mati. Maka kita lihat Yesus mengatakan, makananku adalah melakukan kehendak Allah. Dan itu harga mati. Maka Yesus mengorbankan hidupnya, mengorbankan dirinya, apapun juga itu, ya, untuk menjalankan kehendak Allah. Ya, kehendak Bapakku adalah satu-satunya makanan yang harus kujalankan. Dan itulah yang terjadi pada Santo Yosef. Santo Yosef kalau dikatakan adalah seperti kita. Kenapa saya katakan begitu? Kalau Maria jujur dikatakan sejak dalam kandungan dia sudah murni. Sudah dijaga, dipelihara oleh Allah sejak dalam kandungan. Sehingga ia immaculate conception, murni hatinya. Tapi Santo Yosef ya tidak. Sama seperti kita. Sperma dari bapak ibu kita, telur dari ibu kita. Ya, jadi itu semua adalah sebetulnya Yosef itu gambaran tentang perjuangan kita juga untuk memahami kehendak Allah. Maka ketika Santo Yosef ingin mengetahui bahwa Maria istrinya mengandung karena Roh Kudus dan bukan karena dia tidak mau mempermalukan istrinya, maka dia ingin lari. Maksudnya bagi kita sekarang kita anggap, loh kok malah lari. Tapi justru itulah dia mau lari, mau menunjukkan kepada orang-orang bahwa Maria mengandung karena Yosef dan Yosef lari atau melarikan diri atau pergi. Bahwa Yosef yang menjadi sebab perkandungan Bunda Maria. Supaya Maria tidak dirajam. Ya, karena kesalahan tidak diletakkan pada Maria, diletakkan pada Yosef. Tapi kita lihat. Jadi kemurnian hatinya itu sebetulnya bukan untuk tidak bertanggung jawab. Ya, karena dia merasa bukan saya. Tapi dia melepaskan egonya, melepaskan dirinya dengan mengatakan ya kepada kehendak Tuhan. Karena anak dalam rahim adalah dari Roh Kudus, dari Allah. Nah, kehendak Allah inilah yang menjadi pegangan dia. Nah, maka ada 2 hal, kehendaknya sendiri, kehendak Allah. Jadi inilah perjuangan kita untuk orang yang murni hatinya itu
melakukan kehendak, mengorbankan ego kita, melepaskan ego kita, melepaskan keinginan-keinginan kita, melepaskan segala kemauan kita hanya untuk menjalankan kehendak Allah. Itulah yang disebut dengan murni hatinya. Maka kalau kita lihat bagaimana murni hatinya ketika dia menerima Maria sebagai istrinya, dan dia menjadi bapak asuh dari Yesus dan pelindung dari Maria. Maka ketika dia menerima, dia harus berjalan ke Bethlehem, membawa Maria dalam perkandungan. Bayangkan lah, katakanlah. Dalam kandungan yang cukup besar itu, hanya naik keledai, yang ya kita lihat pasti akan jatuh gontrak-gontrak dari Nazaret ke Bethlehem. Dan di sana dilahirkan di kandang, bukan di tempat yang wajar dan pantas. Maka dia juga diperintahkan pada malam hari untuk pergi ke Mesir karena Raja Herodes ingin membunuh dia. Dalam perjalanan yang panjang dan jauh. Dan ini kita lihat tanggung jawab seorang Yosef, seorang pekerja yang diam tanpa banyak bekerja, tanpa banyak omong, tapi melakukan kehendak Allah. Inilah demostis, inilah murni hatinya. Dan itu juga dalam diri kita berjuang sebagai manusia, sebagai laki, sebagai perempuan, punya keinginan-keinginan, kerinduan-kerinduan yang macam-macam, beraneka ragam. Ya, dalam konteks keluarga misalnya, ya sudahlah, ada problem keluarga suami istri macam-macam, ya merasa tidak dihargai, merasa tidak dicintai, merasa tidak diperlakukan baik, entah oleh suami, entah oleh istri, lalu mencari keinginan sendiri. Nah, itulah yang menjadi blunder-blunder dalam keluarga. Terjadi perceraian, terjadi pertengkaran, terjadi perselingkuhan, entah dari suami, entah dari istri, anak-anak juga demikian. Ini karena tidak menjalankan kehendak Allah. Maka ketika dia berani mengorbankan egonya, kemauannya sendiri dan berjuang untuk menjalankan kehendak Allah dalam menjaga keluarga ini dengan sebaik mungkin, dan itulah menjadi suatu yang berharga, harga mati untuk mempersembahkan diri kepada Tuhan. Dan artinya apa mempersembahkan diri? Mengorbankan diri, ego saya, keinginan saya, kemauan saya hanya untuk demi kehendak Allah, terciptanya kehendak Allah. Meski harus berkorban dan mati-matian. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, pelindung keluarga tentu saja. Ya. Tapi saya mau menekankan aspek mungkin bukan keluarga, tapi aspek lelaki, aspek suami. Ya, kita jujur harus mengatakan, ya, peran suami, peran lelaki dalam keluarga itu sangat minim. Ya. Tidak memberikan kelelakian kepada anak-anak kita, memberikan ketangguhan. Ya. Sebagai wanita tentu saja ibu akan, karena dia mengandung 9 bulan, kemudian merawat dari kecil sampai umur tertentu sehingga anak itu menjadi akil balik. Jadi seluruh hatinya kepada anak itu. Dia memberikan seluruh kemampuan daya-daya manusiawi dan kewanitaan kepada anak itu. Nah, disinilah seringkali peran lelaki berkurang. Dia tidak masuk, dia merasa bahwa istrinya sudah cukup, padahal tidak. Dengan masuk lelaki dalam diri anak itu ada ketegasan. Karena seorang ibu tidak tega melihat anaknya menderita. Dan itu memang wajar sekali. Tapi seorang lelaki juga akhirnya harus berani tega melepaskan anak itu untuk untuk mandiri, untuk menjadi lelaki, menjadi tangguh. Jadi anak itu dilatih untuk bekerja. Maka seringkali kalau saya melihat toko-toko Cina itu, sejak kecil anak itu dilatih untuk melayani, untuk membayar, untuk apa. Itu bentuk-bentuk latihan kecil bahwa anak itu dilatih untuk bertanggung jawab ini loh. Ya. Lalu diajak untuk membersihkan mobil. Sesekali bapak juga mengajak anak berdua berdiskusi, berdialog, berkomunikasi, entah makan bakso. Itu bentuk-bentuk di mana bapak itu meluangkan waktu untuk bersama anak lakinya. Dan itu penting juga. Ada satu cerita, ada seorang pengusaha terkenal yang anaknya mulai kecil. Jadi setiap seminggu sekali dia meluangkan waktu untuk satu anaknya. Lalu kalau anaknya ada 2, ada 3, dia satu kali ini untuk anaknya sendiri bergaul, berdialog, berkomunikasi. Minggu depan kepada anak yang lain, terus begitu. Dan juga dengan istrinya. Jadi dia merasa ada personal relationship, ada relasi personal dan saling mengerti. Bukan hanya mengkhotbahi anak itu, tapi mendengarkan keluhannya, harapannya, kerinduannya, cita-citanya, jatuh bangunnya. Dan anak-anak itu sudah berani menceritakan itu. Itu yang sebetulnya harus diharapkan dari seorang bapak.
ketegasan. Tetapi karena sekali lagi bapak juga berasal dari ibu yang dibina oleh ibu, lalu juga tidak punya ketegasan, dan itulah menjadi sesuatu yang kurang dalam hidup keluarga kita, sehingga lelaki menjadi lembek, bukan lembut, lembek lain. Ya, lembek itu ya udah ikutin aja, nggak usah, nggak apa-apa, berdosa salah juga nggak apa-apa. Tidak ada teguran, tidak ada peringatan, tidak ada apa. Itu tegas ya, harus berani tegas. Dan itu harus dimulai sejak kecil. Jadi kalau kita mengatakan anak kita boleh main HP, ya boleh, ketika untuk belajar, studi boleh. Tapi main HP sendiri hanya boleh hari Sabtu dan Minggu, katakanlah seperti itu. Atau nonton TV, itu juga bentuk ketegasan. Supaya nanti anak-anak itu dilatih untuk membaca, untuk apa, bersama-sama orang ayah. Saya hanya mengatakan, cobalah ayah meluangkan waktu pribadi kepada satu anak Anda, ya katakanlah dalam 1 minggu 1-2 jam untuk anak itu, only for your son, one by one. Dengarkan ya keluhannya, lalu beri masukan, beri inspirasi, tapi jangan memaksa, memberi pencerahan, memberi dorongan, memberi dan segala macam. Dan itulah saudaraku yang harus dibutuhkan di zaman ini. Maka sangat bersyukur sekali bahwa Paus kita mencanangkan tahun ini sebagai tahun Yosef, supaya bapak-bapak terutama teguh, kuat, mandiri, gagah perkasa dalam menghadapi kehidupan. Semoga Santo Yosef menguatkan kita. Dalam Injil hari ini kita juga mengatakan bahwa ketika Filipus mengatakan, tunjukkan Bapa kepadaku. Jadi bapaknya Yosef itu menunjukkan kebapaan kita di surga. Ya, jadi dengan kita bergaul dan mohon kepada Santo Yosef, maka Yosef menunjukkan kepada kita, melatih kita untuk mengenal Bapa kita di surga. Bapa kita di dunia dengan lembut, tanpa banyak bicara. Lihat, Bapa di surga tidak banyak bicara, tapi dia bekerja. Contoh yang sempurna dari seorang Bapa. Kita jangan banyak omong tetapi tidak menjalankan. Kita minta anak-anak tidak merokok, tapi kita merokok. Ini kan sesuatu yang ambivalen dalam diri kita. Jadi tunjukkan bahwa diriku adalah pribadi yang tangguh, yang kuat. Dan kalau itu dalam keluarga kita, maka kita perhatikan istri juga akan menghargai, menghormati. Anak-anak juga akan menghormati kita karena memang kita konsekuen. Dan itu bukanlah yang mudah. Saya katakan bukanlah yang mudah. Saya sebagai lelaki juga tidak mudah. Sebagai pastor juga tidak mudah untuk tegas. Sekali lagi, semoga Santo Yosef menjadi pekerja, kita banyak bekerja, tetapi kurangi omong kita ini. Ya. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Sorry. Nah, ini hari ini saya pakai kupluk Jawa itu, blangkon. Tergerak untuk memakai aja sebagai seorang yang saya merasa hari ini Santo Yosef seorang yang sungguh-sungguh menghargai budaya-budaya lokal. Sekali lagi itu semoga bapak-bapak bangun bangkit dengan hati murni menjalankan kehendak Allah. Ibu juga kita semua punya hati murni hanya kehendak Allah, bukan kehendakku sendiri, bukan kehendak orang lain, bukan kehendak siapa, kehendakku sendiri. Dan kita mohon Roh Kudus untuk menguatkan kita. Maka saya dalam mengajak Anda untuk setiap hari berdoa, datanglah Roh Kudus dengan menggunakan rosario. Rosario ini loh, jadi ini biji-biji ini kita ganti dengan datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus 1 kali putaran, supaya kita Roh Kudus menggerakkan kita, menolong, membantu kita dan melindungi keluarga kita. Tuhan memberkati Anda semua, keluarga Anda. Bagi Anda yang sakit menderita diberi kekuatan dan kesembuhan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.